محمد وأسكر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسكر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sholli alaik. Masya Allah. Alhamdulillah untuk waktu dan tempatnya kepada Koh Jeffrey Tafadhol Maskuro. Kita sambut beliau dengan berikan takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, izin ya mungkin saat saya ingin menyapa dulu sebelum saya mulai. Saya ingin menyapa untuk beberapa tamu yang diundang sama DKM Masjid Baitul Arif. Yang pertama yang terhormat ada Ustadz Dr. Ahim Ibrahim, Ketua DKM Nurul Fauzan. Yang terhormat Kiai Mumuh, Pimpinan Madrasah. Yang terhormat Ustadz Jajang, Ketua DKM Nurul Falah. Yang terhormat Bapak Agus Mulyana, Pengurus Nurul Fauzan, RT dan RW, dan ini ada Guru Mustafa, Ketua DKM Al-Muqarrabin. Dan yang terakhir ada yang terhormat Bapak Wanda, Ketua DKM Al-Ikhlas. Alhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang wajib untuk kita senantiasa syukuri, Pak. Kenapa? Karena belum tentu besok itu kita masih bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nikmat dari Allah inilah yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Karena berapa banyak orang yang sudah meninggal, tapi mereka ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal soleh. Kita yang masih hidup, jangan sampai hari-hari kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Wajib setiap hari kita memprogramkan diri kita, mindset kita dipersiapkan untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena kematian itu pasti. Kalau sudah tahu pasti mati, wajib disiapkan bekalnya. Salawat dan salam tak lupa pula kami hanturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir kelak. Amin. Baik,
Saya boleh berdiri? Bisa berdiri ya? Baik, soalnya ada kamera mungkin settingannya nanti. Saya berdiri, kurang nyaman saya duduk Pak. Formal sekali. Baik, tadi sudah diputar video saya. Di video itu jelas saya latar belakangnya Katolik, dari TK, SD, SMP di sekolah yayasan Katolik. Masuk SMA baru SMK Negeri 1 Kota WK Bubak. Jadi saya ini aslinya lahirnya di Surabaya, Jawa Timur. Sekarang domisilinya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum sampai ke Sulawesi Tengah, banyak perjalanan-perjalanan yang saya lewati. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala masih dikasih kesempatan untuk belajar jadi muslim yang baik. Masih belajar. Jadi artinya kalau masih belajar, belajar terus sampai masuk Balikpapan. Balikpapan tahu Pak ya? Bukan Kalimantan Timur, tapi Balikpapan di bawah tanah. Alhamdulillah di kelas 2 SMP saya pindah ke Kota WK Bubak. Kenapa pindah? Nakal Pak. Tukang berantem. Tukang berkelahi. Jadi biasa itu anak-anak SMP suka berantem untuk jadi apa istilahnya? Kalau di Jawa Timur tuh jadi pentolan. Mungkin di sini jadi jagoan di sekolah. Nah, betul itu. Jadi pentolan, jadi jagoan di sekolah. Jadi berantem. Mungkin mama saya sudah capek, akhirnya saya dikirim ke Kota WK Bubak. Di WK Bubak sama siapa? Sama om saya, sama adiknya mama saya. Saya tinggal di sana. Ya kalau namanya orang numpang hidup harus tahu diri. Bangun paling pagi. Betul Pak ya? Bangun paling pagi, nyapu rumah, ngepel, siapin sarapan, baru kita ngurus diri kita sendiri. Jadi kalau terbiasa bangun pagi sudah terbiasa. Akhirnya disitulah awal mula saya itu mulai bergaul dengan orang-orang Islam. Tadi sempat di-spill sedikit ya Tat ya. Saya nggak suka sama orang Islam itu benar adanya. Fakta. Kok bisa nggak suka? Ada alasannya. Dari kasus bom Bali. Kasus bom Bali itu membangun stigma bahwasanya orang Islam itu radikal Pak Yai. Orang Islam itu teroris. Orang Islam itu tidak bisa ramah sama orang-orang di luar Islam. Terbangun stigma itu dengan tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang diramu sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh di agama saya sebelumnya. Ini nyata. Jadi kalau sekarang orang lihat di sosial media menjelek-menjelekkan Islam, jangan kaget. Sudah dari dulu memang seperti itu. Al-Quran sendiri menyampaikan tidak akan pernah ridho orang-orang kafir sampai apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW mengikuti mereka. Ini Quran yang bilang, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang ngomong. Allah sudah sampaikan ke kita untuk apa? Untuk waspada. Saya tidak suka bapak-bapaknya ke pasar pakai sarung, pakai peci, pakai jubah, Ustaz. Pergi pasar aja kayak mau kemana gitu. Kenapa harus pakai sarung? Ibu-ibunya pakai jilbab, rambut bagus-bagus kok ditutup. Ya itu pikiran saya waktu itu, Ustaz. Kan belum ngerti. Akhirnya ternyata Allah punya skenario lain. Di SMA itulah saya bergaul dengan teman saya yang malah agamanya Islam. Saya akrab sama beliau. Namanya Gun. Mas Gundar ini orang Malang. Orang tuanya itu pedagang makanan Pak. Di Kota WK Bubak. Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kami sama-sama perantau, satu bahasa dari Jawa Timur. Singkat cerita kami biasa pergi sekolah sama-sama, jalan kaki, kadang-kadang jalan kaki. Itu jaraknya dari rumah saya ke sekolah itu dekat, kurang lebih 4 kilo. Jadi kalau PP lumayan 8 kilo. Kalau ada kesempatan dikasih motor, saya naik motor, jemput beliau. Sebaliknya pun sama, kalau beliau ada motor, beliau yang jemput saya.
Singkat cerita, pertemanan kami semakin akrab, semakin raket, semakin lengket. Akhirnya sampai satu waktu saya itu nongkrong di depan warungnya. Habis antar dia pulang, kami nongkrong Pak. Ya biasa, anak SMA nongkrong, ngerokok gitu kan depan warungnya mamanya. Saya dipanggil sama ibunya. Dipanggil apa? Dipanggil makan. Makan siang. Saya ingat sekali itu. Dikasih makanan soto ayam 1 mangkok. Itu mungkin harganya 10.000 sampai 15.000 lah. Tapi dari soto ayam itulah saya mulai perlahan-lahan mempelajari Islam. Saya mulai merubah pandangan saya terhadap Islam. Pelan-pelan. Makan, selesai makan, pulang, besoknya lagi mampir lagi, disiapin makan lagi. Besoknya mampir lagi, disiapin makan lagi. Kurang lebih hampir seminggu makan gratis terus di warungnya. Akhirnya saya nggak enak hati, saya coba tanya. Saya panggil beliau Mae. Mae ini tiap hari kasih makan saya, apa nggak rugi tiap hari kasih makan saya? Mae merantau dari kota Malang jauh-jauh ke sini. Itu kan dagang untuk cari untung ya Pak ya. Dagang cari untung Bu ya. Datang untuk cari untung, tapi tiap hari kasih makan saya, nggak rugi Mae. Jawaban beliau Masya Allah. Jawaban beliau dengan ketauhidan. Apa beliau jawab saya? Dia bilang begini, kalau orang Islam dagang cuman cari untung dunia saja, dia rugi. Dagang cari untung dunia saja, dia rugi. Saya bingung Pak waktu itu Pak. Kalau sekarang paham. Dulu bingung, maksudnya piye ini barang gimana ini? Untung tapi rugi. Untung tapi rugi ini gimana konsepnya Mae? Saya nggak paham. Coba jelaskan ke saya. Gini, kalau di agama Islam, orang Islam, saya ini Islam, berdagang itu saya bukan cuma cari untung dunia, saya juga cari untung akhirat. Saya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Dia bilang. Ditambah bingung saya, dagang sama Tuhanmu gimana ini? Belum paham. Konsepnya seperti itu. Gimana sih Mae? Coba diperinganlah bahasanya supaya saya paham. Beliau bilang gini, wes, kalau di agama saya untung intinya. Saya kasih makan kamu itu untung. Untungnya sudah ditabung di sana, di akhirat. Nanti saya akan panen di sana. Di agama saya namanya ini sedekah. Saya paham kalau sedekah Pak Ustadz, saya paham sedekah. Singkat cerita, boleh foto saya Ustazah yang di depan? Minta tolong standby ya. Foto saya tolong yang di gereja. Jadi kalau kita ngomong gak ada buktinya nanti mundur kejauhan. Mundur lagi 1 kali. Nah, ini foto saya di Surabaya, Gereja Betani Nginden, Surabaya. Salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara. Ini foto saya. Saya nomor 2 dari kiri. Masih kurus. Ah, kurus banget itu. Boleh digeser lagi 1 kali? Maju. Oke, terima kasih. Nah, ini foto saya di Kota WK Bubak. Saya menjadi pemain musik gereja. Bukan cuma main musik, saya juga bikin lagu gereja. Bidang saya itu. Kalau musik-musik sudah jagonya ini. Jago, benar. Saya enggak jago saya. Saya sekolah musik soalnya. Tapi saya tinggalkan musik. Sebelum sampai sana, saya lanjut cerita. 2010 di bulan puasa, saya ikut puasa dengan teman saya yang nama Gun tadi. Saya izin. Saya bilang begini, bro, boleh nggak saya ikut puasa sama kamu? Beliau bilang boleh, tapi rugi. Maksudnya rugi gimana? Kamu nanti cuma dapat lapar dan haus. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya coba puasa dulu. Saya penasaran nih, saya mau coba. Kalian kok tahan dari pagi sampai malam? Kok bisa ya? Penasaran saya. Akhirnya teman saya bilang begini, boleh kalau mau puasa bisa dapat pahala. Supaya kok nggak rugi, gimana caranya bro? Dia bilang masuk Islam.
Disuruh saya masuk Islam. Gengsi bos, pemain musik ya. Woi, aktif. Dikenal saya di kota Wekabubak. Aktif saya. Malulah kita masuk Islam. Dapat apa di Islam? Itu dibayar bos. Main itu dibayar, ada duitnya itu. Bukan sedikit. Itu gereja Kristen Pak, bukan gereja Katolik. Nanti saya sambung ke situ. Akhirnya saya ikut puasa. Pertama kali dalam hidup saya di tahun 2010 saya ikut puasa. Saya ikut puasa. Saya siapkan makanan sahur juga untuk keluarganya. Pertama kali dalam hidup saya. Saya siapkan nasi goreng, saya masakkan nasi goreng, telur dadar, kami sahur bersama berempat. Bapaknya, mamanya, teman saya dan saya. Selesai sahur, azan subuh berkumandang. Mungkin karena subuh hari itu adalah waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling banyak malaikat turun di waktu subuh. Di situ mungkin Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya. Untuk apa? Untuk bisa berpikir secara jernih. Ya. Mungkin mau dikembalikan ke fitrah. Tadi sudah di awal disampaikan, fitrah kita itu semuanya muslim, bertauhid kepada Allah. Kita berakad sama Allah ketika di kandungan ibu kita ditiupkan ruh, di 120 hari ditiupkan ruh di kandungan ibu kita berakad dengan Allah. Keluar baru ikut jadi Hindu, jadi Kristen, jadi Buddha dan lain sebagainya. Tapi fitrahnya kita memang bertauhid kepada Allah, itu Islam. Akhirnya di subuh hari itu kami berangkat ke masjid. Sampai di parkiran masjid saya disuruh tunggu sama teman saya. Bro, kamu tunggu di sini ya, di motor. Jangan kemana-mana. Kamu boleh lihat-lihat tapi nggak usah kemana-mana. Lihat-lihat aja. Oh siap. Saya takjub. Satu, saya takjub dengan bapak-bapaknya yang datang ke masjid. Sebelum masuk masjid, mereka cuci tangan. Mereka cuci tangan, cuci muka, sampai cuci kaki. Namanya apa Pak? Wudu. Saya takjub. Ya kalau mohon maaf, kalau buat ustadz, bapak-bapak semuanya biasa. Itu hal yang biasa dan itu kewajiban, wajib. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Buat saya luar biasa. Yang kedua, saya takjub. Lihat bapak-bapaknya mau masuk masjid, buka alas kaki. Di masjid ini kalau masuk pakai alas kaki? Oh tidak? Enggak juga ya Pak? Oh enggak. Saya kira berubah aturannya. Berarti sama dari 2010 sampai 2026 sama. Masuk masjid, buka alas kaki. Saya kira beda aturannya NTT masjid sana sama masjid di sini beda. Saya tanya juga tadi pagi di Puskesmas Rawalele, saya tanya, di sini kalau ke masjid pakai sepatu? Oh enggak, dibuka. Oh berarti sama. Berarti sama semua. Sama tadi ya? Alhamdulillah kalau sama. Berarti SOP-nya sama ini, SOP-nya. Yang ketiga, saya takjub lihat ibu-ibunya datang ke masjid pakai mukena. Punten Pak, mohon maaf, bisa dilihat foto. Nah, ini foto teman saya, penyanyinya pakai rok di bawah lutut, panjang ya roknya. Makasih Pak Ji. Panjang ya roknya ya, di bawah lutut. Ya karena dia di depan panggung. Kalau Pak bapak-bapak balik belakang di bagian jamaahnya roknya subhanallah di atas lutut. Wah itu nggak bisa fokus. Pasti tidak akan bisa fokus. Terganggu konsentrasi kita. Kita mau dengar khutbah atau mau lihat yang putih-putih? Lo bener ini. Belum pernah ke situ kan? Saya kan sudah dari sana. Saya menceritakan kondisi di dalam. Gitu. Yang ketiga, keempat, ada satu bapak-bapak tiba-tiba ambil mic di bagian depan. Dia memerintahkan satu kalimat yang dimana habis kalimat itu disampaikan,
Semua jamaah masjid itu langsung rapi, langsung ambil soft. Namanya iqomah, masya Allah. Sama ya, iqomah juga di sini. Oh sama. Nggak, saya tanya, siapa tahu beda Ustadz. Berarti SOP-nya sama ini. Berarti yang bikin SOP ini hebat ini. Seluruh Indonesia dari zaman ke zaman nggak berubah, jago. Nah dari situ teman saya sholat subuh, selesai sholat subuh keluar dia, saya minta sama teman saya, boleh nggak saya masuk masjidmu? Mau ngapain kau masuk masjid? Saya mau lihat dalamnya masjid seperti apa. Saya belum pernah masuk masjid. Oh ya boleh, ayo. Begitu mau masuk, saya melangkahkan kaki saya Pak, angkat kaki kiri saya, angkat, langsung ditahan tak kaki saya. Bro, kalau masuk masjid pakai kaki kanan. Saya diajarin adab. Saya belum Islam, tapi diajarin adab sama orang Islam. Karena apa? Itu masuk rumah ibadahnya dia. Saya kan nggak tahu aturannya. Mohon maaf lagi nih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk ke sini, nggak ada aturannya, bebas. Mau lompat boleh, mau salto boleh, mau koprol boleh, silakan. Tapi kalau mau masuk masjid pakai kaki kanan. Sama di sini Ustaz. Oh sama. Saya kira beda Pak Haji. Sama. Ternyata kalau masuk masjid pakai kaki kanan juga di sini. Diajarin saya sama teman saya. Begitu masuk, yang saya rasakan pertama kali adalah apa? Saya nyaman. Saya senang masuk masjid. Saya tenang masuk masjid. Saya tidak merasa apa ya? Saya susah menjelaskan karena perasaannya berbeda ketika saya masuk ke sana dengan saya masuk ke masjid. Di tahun yang sama, akhir tahun tanggal 24 Desember 2010, punten ya. Yang ini terakhir saya main musik terakhir kali. Saya nggak main musik lagi. Saya tinggalkan dunia musik gereja saya, musik komersil saya tinggalkan semua. Saya pecinta musik Pak. Nanti boleh di cross check KTP saya. KTP saya itu tanda tangannya not balok, pakai not balok. Tato saya ini tulisannya di sini music is my life. Di sini, ini bisa diangkat. Ini ada tatonya nih. Tatonya musik, bener nggak? Ada stick drum, ada mic, ada not balok. Saya pecinta musik, garis keras. Saya tinggalkan 2010, 24 Desember, saya terakhir main musik. Mau gereja, mau komersil saya tinggalkan. Lulus, saya pindah ke Denpasar, Bali. Pindah ke Denpasar, Bali, itulah awal mula kehancuran saya dimulai. Saya mulai belajar minum-minum di situ. Saya kerja di travel agent, ya, bagian staff ticketing dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pulang kos-kosan, ngapain? Biasa mandi, ganti baju yang cakep, rapi, harum, kita dugem, keliling. Bukan duduk gembel ya Pak ya, dugem. Bukan duduk gembel, dugem, masuk ke diskotik-diskotik, minum-minum. Kok bisa minum-minum? Banyak duit saya Pak. Gaji saya nggak goyang. Karena saya handle tamu juga, bule. Saya handle bule. Jemput dari bandara, bawa ke hotel. Dikasih tipnya bukan rupiah, dolar. Bujang, masih muda, belum punya tanggungan apa-apa, belum punya pikiran. Mungkin dibilang nggak ada otaknya. Duitnya banyak. Banyak. Sehari bisa menghasilkan 500.000. Bali Pak. Dolar kita Pak mainnya Pak, dolar. Gaji 4 juta lebih, hampir 5 juta 2011. Besar itu Pak. Itu harga bir bintang masih 20.000. Punten Pak. Bir Guinness itu masih sekitar 25.000. Hafal saya, wong tiap hari teman saya itu masuk dugem sampai dihafal. Setiap keliling masuk lagi ke sini, masuk, dicoba semua. Dari yang kelas atas sampai yang kelas paling menengah, sampai yang paling bawah, dicoba semua Pak. Hancur. Syukurnya ada satu kesyukuran. Ketika saya bermaksiat masih dalam keadaan kafir.
Kalau dalam keadaan Islam mati saya. Untungnya belum berislam, belum bersyahadat. Akhirnya saya melakukan itu hampir setiap hari, jalan mau hampir 2 tahun. Sebelum nggak sampai 2 tahun, saya capek. Ternyata ada kesamaan, Pak Kiai. Orang bermaksiat dengan orang yang taat. Ada satu kesamaannya. Apa kesamaannya? Sama-sama capek. Yang satu capek dalam maksiat, yang satu capek dalam ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama capek. Jadi jangan dikira orang bermaksiat itu enggak capek. Capek. Tiap hari harus keluar, pulang malam, pagi gini. Saya tiap hari jam 7 malam, pulang jam 5 subuh. Jam 7 malam, pulang jam 5 subuh. Tiap hari. Bangun, persiapan kerja lagi, ngantor jam 9 pagi. Bisa dibayangkan capeknya seperti apa. Akhirnya ternyata jenuh juga. Kesenangan dunia itu ada titik batasnya. Kita bisa capek, bisa jenuh, bosen. Akhirnya mintalah sama Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, ya Tuhan, saya capek begini terus. Tapi saya bingung mau berhentinya kapan, dari mana, saya bingung. Ternyata diijabalah sama Allah. Masih dikasih kesempatan. Saya bisa kerja. Keluar resign dari perusahaan travel di Bali. Saya hijrah, saya pindah ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bali, Lombok kan dekat. Saya pindah ke Lombok. Saya kerja sebagai pegawai BCA. Ustaz tahu BCA ya? Pak Haji tahu BCA? Tahu ya? Bagian campur aduk semen. Jadi tukang harian Laden yang satu hari gajinya 50.000 Pak. Saya pindah, gaji saya besar dari Bali. Begitu saya minta pindah, yang diuji juga pertama kali kok soal duit. Pegang duit besar biasanya kita, tiba-tiba terima satu hari 50.000. Seminggu cuma 350.000. Gaya hidup saya bukan 350.000 pada waktu itu. Ternyata Allah sayang sama saya. Ketemu dengan orang-orang yang memang Allah persiapkan sebetulnya dalam proses saya berhijrah. Belum Islam, masuk di Lombok, pekerjaan renovasi rumah, saya digaji harian 50.000. Yang punya rumah ini Pak Haji yang soleh, alhamdulillah, sholatnya 5 waktu di masjid terus. Begitu. Nah, satu waktu masuk di pekan kedua, Jumat pekan kedua, saya lagi duduk, Pak Haji pulang dari masjid. Pulang. Begitu pulang, dia nggak masuk ke rumah Pak, nyamperin saya yang lagi duduk. Tanya, Mas, kok nggak sholat? Saya angkat muka saya diam dulu. Mas, sholat itu tiang agama. Kalau Islam itu wajib sholat. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib hukumnya, fardu ain. Dijelaskan dengan ayat-ayat Quran. Saya diam. Ini Jumat kedua Mas. Jumat kedua saya lihat Mas ini nggak ke masjid, nggak sholat Jumat. Wah bahaya Mas, itu nanti bisa keluar dari Islam. Waduh, diam saya cuma diam aja. Sudah selesai beliau nasihatin saya sampaikan, mohon maaf Pak Haji, mohon maaf, saya Katolik, saya bukan Islam. Ada orang Katolik sholat? Ada? Gak ada. Saya masih Katolik. Mungkin Pak Haji lihat muka saya, muka Islam kali ya pada waktu itu. Jadi dikiranya saya itu Muslim, dinasehatin. Tapi saya terima. Begitu dia tahu saya ini bukan Islam, sikapnya ke saya berubah 180 derajat. Yang tadinya saya terima gaji tiap minggu 350.000, saya terimanya 500.000. Dilebihkan sama Pak Haji. Luar biasa Allah. Luar biasa. 2 kali saya disedekahi sama orang Islam, agama yang saya benci. Tapi Allah malah mempertemukan saya dengan orang-orang Islam yang Masya Allah. Dikasih sedekah makanan yang pertama, yang kedua sedekah uang. Selesai pekerjaan di Lombok, saya pindah kerja lagi di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo. Saya di Labuan Bajo sudah bukan pegawai BCA.
Nah, sudah bosnya pegawai BCA jadi mandor. Ngajari jaga pekerjaan. 2013 saya masuk Labuan Bajo, kurang lebih jalan 1 bulan. Akhirnya saya bilang sama teman saya yang ngajak saya kerja, mulai dari Lombok sampai Labuan Bajo. Saya bilang begini, Mas, saya kayaknya kok kepingin masuk Islam ya. Apa alasanmu kok mau masuk Islam? Umum ya, ditanya begitu ya. Kalau ada orang mau masuk Islam pasti ditanya, apa alasannya mau masuk Islam? Sama teman saya juga tanya. Saya bilang, saya mau masuk Islam, saya nggak tahu alasannya apa. Teman saya tanya lagi, kamu kenal sama perempuan Islam? Kamu pacaran sama perempuan Islam? Kamu mau nikah? Saya bilang, enggak Mas, saya cuma memang mau aja masuk Islam. Dia diem. Saya mau coba Mas, coba-coba lah. Oh, masuk Islam nggak boleh coba-coba. Dia bilang gitu, nggak boleh coba-coba masuk Islam itu, agama nggak boleh dipermainkan begini begitu. Oh, dia marah-marah. Mas, saya mau coba. Kalau saya nggak cocok di Islam, saya balik lagi ke Katolik. Gampang, jangan dipersulit gitu loh. Bawa saya. Ah, kau ini, ayolah. Diajak saya. Sebelum berangkat, saya telepon dulu mama saya. Saya telepon, Ma, Jeffrey mau masuk Islam. Pertanyaannya sama, kurang lebih. Nanya gini, kamu kenal perempuan Islam? Enggak mah. Kamu pacaran sama perempuan Islam? Enggak. Atau kamu ada kasus sama perempuan Islam? Kasus. Mau nikah? Enggak mah. Enggak ada. Ya kau bicara sama bapakmu? Dikasihlah HP, ngobrol lah saya sama bapak saya. Saya kalau ngobrol depan sama bapak saya, sudah pasti hancur saya dihajar sama dia. Pasti, bapak saya pengurus gereja aktif, Ustadz. Aktif di gereja Katolik. Saya bilang, Pak, Jeffrey mau masuk Islam. Kenapa kau mau masuk Islam? Kenal kau perempuan Islam? Enggak. Kau mau nikah sama perempuan Islam? Enggak. Atau kau ada kasus sama perempuan Islam? Kau dipaksa masuk Islam? Enggak. Saya enggak pernah dipaksa sama orang Islam untuk masuk Islam. Saya mau sendiri kok, saya bilang. Oh, kau ini. Wah, keluarlah kalimat-kalimat mutiara di situ. Anak gila. Oh, binatang itu keluar semua Pak Yai. Mau binatang yang merayap di dinding, di mana-mana keluar. Dimaki-maki saya. Sudah selesai, saya matikan telepon, saya pergi bersyahadat. Bulan Maret tahun 2013 saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, seneng, bahagia saya. Seperti ada beban yang lepas. Ditambah lagi dikasih amplop, isinya duit. Seneng. Dikasih ikro, dikasih sarung. Seneng. Di balik kesenangan saya ada kegalauan saya. Kenapa galau? Bingung saya cara pakai sarungnya gimana. Orang Katolik gak sarungan Pak. Gak ada orang Katolik sarungan. Boleh cek, boleh tanya. Ke gereja gak sarungan, pakai celana. Bingung saya pakai sarung. Seneng Pak, tapi bingung cara pakainya Ustaz. Dapat amplop, seneng 200.000. Jadi minuman itu duit. Jadi miras, masih minum saya. Terus dapat ikro. Ini apa ini? Buku apa ini saya bilang. Garisnya kok ada yang lurus, ada yang model kayak orang senyum, ada matanya. Ini apa ini? Nggak diajarin. Cuman dikasih tok. Ini kasih ikro. Gimana cara bacanya? Nggak diajarin. Selesai syahadat nggak diajari wudu, nggak diajarin sholat, nggak didampingin buat ngaji, enggak. Dikasih selesai, dianggap itu tanggung jawab saya. Ya enggak. Kalau ada orang masuk Islam di masjid ini yang mensyahadatkan, yang saksi punya kewajiban untuk ngajarin mualafnya. Supaya apa? Dapat amal jariyah. Bukan dapat dosa, dapat amal jariyah. Selesai itu, masuklah bulan puasa. Lucu ini bulan puasa, Pak. Saya puasa yang kedua dalam hidup saya, tapi yang pertama kali saya puasa sebagai seorang Islam. Puasalah dengan tukang-tukang saya. Saya telepon teman saya, Gun, alhamdulillah, aku wis masuk Islam. Alhamdulillah Nek, saya dipanggil Bonek. Alhamdulillah. Pokoknya kalau di Islam bentar lagi masuk Ramadan, puasanya dijaga. Siap, saya jaga puasa. Masuklah bulan Ramadan Pak.
kami sahur sama-sama dengan tukang. Saya dengan tukang 25 orang tukang saya. Sahur, selesai sahur, azan subuh berkumandang. Waktunya apa? Waktunya apa? Habis sahur? Sholat. Tapi saya tidur. Habis subuh, habis sahur, tidur. Betul sekali. Kenapa kok tidur? Kok nggak sholat? Kebanyakan turis pada waktu itu. Tahu turis, Pak? Pak tahu turis? Ibu tahu turis di belakang? Tahu ya? Turunan Islam. Nah, turunan Islam ini selesai sahur, mereka nggak ke masjid. Mereka tidur. Saya juga sebagai pemain baru tidur. Harusnya kan ke masjid, sholat subuh berjamaah. Nah, tukangnya laki-laki semua. Nah, dari situlah saya mengikut kebanyakan tukang. Saya nggak sholat subuh. Masih disepelekan persoalan sholat. Padahal perintahnya rukun Islam, syahadat, kedua sholat. Saya lompat yang ketiga, puasa, sholatnya enggak. Masuk, buka puasa, alhamdulillah full. 2, 3, 4 full terus. Masuklah 10 Ramadan. 10 Ramadan seperti biasa, habis sahur saya tidur, bangun jam 8, jam setengah 9, saya bikin laporan, saya ngecek pekerjaan tukang di belakang. Villa saya panjang yang saya bangun, kurang lebih 30 meter ke belakang. Sambil jalan, saya lihat pekerjaan tukang. Ada satu tukang di bawah. Mas, persiapan besi ya? Bagel ya? Iya, mau buat celup. Dia noleh, iya Mas Jeffrey, tapi ada rokoknya di mulut. Nah, bulan puasa 10 Ramadan, masih jam 9 pagi sudah ada rokok di mulut. Bulan puasa. Saya tanya, Mas, puasa? Tadi kan sahur. Iya, puasa Mas Jeffrey. Berarti batal puasamu, Mas. Iya, sekarang batal, tapi nanti saya sambung lagi. Saya sebagai pemain baru, iya saja, kan baru masuk Islam. Iya saja, Pak. Oke. Oh, begitu, Mas. Oke, lanjut silakan. Rokoklah dia sambil kerja. Selesai itu masuk di 15 Ramadan, pertengahan. Biasa, kalau sudah mulai pertengahan ini kan setannya lebih, katanya dibelenggu ya. Nggak tahu ini setannya siapa ini. Goyangannya lebih kuat. Masuk di 15 Ramadan, seperti biasa bangun jam 9, saya bikin laporan seperti biasa. Kok tiba-tiba harum di belakang. Saya jalanlah ke belakang, ngecek. Ternyata tukang saya lagi masak. Masak. Yang dimasak Indomie goreng, Bu. Indomie goreng itu mengganggu penciuman kalau bulan puasa. Betul. Apalagi kalau istri saya lagi datang bulan nggak puasa, bikin Indomie goreng, saya sudah marah-marah itu. Mengganggu kau ini, saya bilang. Tukang saya bikin Indomie goreng. Saya tanya lagi dia, Mas, nggak puasa? Puasa Mas Jeffrey. Saya habis ngecordak ini, jadi agak sedikit lapar. Loh, berarti makan? Iya makan Mas Jeffrey. Batal puasamu. Sekarang batal, nanti disambung lagi. Batal, nanti disambung lagi. Ini nyata Pak, demi Allah, nyata saya alamin. Saya banyak ambil hikmahnya sekarang. Allah tempatkan saya ketemu dengan teman-teman saudara-saudara saya itu. Seperti itu saya dapat banyak hikmah. Akhirnya di akhir-akhir Ramadan mereka mudik ke Jawa, pulang ke Jawa. Saya ditinggal sendirian, gak diajak mudik. Saya sendirian Pak di kampungnya orang. Pak, saya ini bukan yatim piatu. Saya ini bukan orang susah. Tapi masuk Islam susah, jadi yatim piatu. Iya. Kenapa? Dicoret dari kakak, tidak dianggap anak, dikucilkan dari keluarga besar. Nyata Pak, susah. Kok ini orang-orang ini teman-teman saya kok nggak ngajak saya mudik?
Loh, saya juga kepingin lebaran sama keluarga. Saya kepingin merasakan juga lebaran pertama itu seperti apa sih. Nikmat dari Allah itu, bisa lebaran bareng keluarga, sahur, buka puasa, itu nikmat. Akhirnya saya cuma diem, saya nangis. Cengeng saya nangis Pak. Dengar takbiran keliling, saya nangis. Saya ini ya Allah, saya ini bukan orang susah. Saya ini bukan yatim piatu ya Allah. Tapi kok masuk Islam saya susah. Saya jadi yatim piatu. Agama apa ini ya Allah? Kok susah saya? Diuji iman saya Pak. Sempat kepikiran mau murtad. Syukur alhamdulillahnya, mungkin malaikat-malaikat di samping tidak mengaminkan kalau waktu saya kepingin murtad. Allah masih jaga iman saya. Masih dijaga Pak. Selesai itu, jalan waktu, geser tasa. Di akhir tahun, saya masih minum-minum, hobi minum saya, alkohol, hobi sekali, sampai koma. Akhirnya koma, 3 hari saya koma, bangun dari koma, dirawat di Rumah Sakit Katolik Surabaya, RKZ. Mama saya yang jaga saya selama 6 bulan. Semua yang saya ceritakan ini bisa dikonfirmasi langsung ke keluarga saya. Bisa cek di YouTube saya juga ada, saya sudah pernah ceritakan. Saya koma, dirawat sama mama saya, 6 bulan saya dirawat. Mama saya sampai marah. Marahnya dia bilang begini, Jeffrey, kamu ini masuk Islam tambah rusak. Masuk Islam tambah rusak. Berarti yang rusak di mata mama saya adalah Islam. Padahal yang rusak Jeffrey. Saya yang rusak, bukan Islam. Akhirnya bangun dari koma di hari ketiga, dapat teguran seperti itu. Saya bilang sama Allah, saya membelakangi mama saya, jatuh air mata saya, karena ini mama saya ini paling Masya Allah. Tidak pernah mukul saya, tidak pernah maki, tidak pernah suara kasar, tidak pernah dititip sama orang. Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang, sibuk sedikit anaknya dititip. Alasannya kerja. Padahal ibu-ibu tempatnya itu di rumah, yang kerja bapak-bapaknya. Mama saya nggak pernah nitip saya, sesusah-susahnya keluarga saya. Selalu kami, saudara-saudara 4 orang itu, mama saya yang ngurus. Tiba-tiba ingat flashback semua perjuangan mama saya. Saya nangis Pak. Saya bilang, ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan kedua, saya mau berhikmat di agamamu ya Allah. Dengan mataku, telingaku, mulutku, tanganku, kakiku, sampai nyawa pun saya mau ya Allah. Pak, demi Allah, doa saya diijabah. 6 bulan kemudian saya medical check up Pak. Yang tadinya liver saya bengkak, normal. Lambung saya robek Pak, dipasangin selang di hidung untuk ngeluarin, normal. Barusan ngopi, kopi kelima itu saya minum hari ini. Kopi kelima. Tadi di puskesmas banyak saya ngopi ya, Pak Haji ya. Ini kopi kelima saya. Tidur juga tetap tidur, aman lambung saya. Jantung saya yang diperiksa itu bermasalah, normal. Detaknya, kelistrikannya normal. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak. Berarti kalau sehat, berarti saya sudah berakad sama Allah. Allah kasih saya sembuh, saya harus berhikmat di agamanya Allah. Selesai sembuh Pak, hijrah saya ke Kabupaten Toli-Toli, kabupaten kecil, besar di sini Pak. Itu kecil, ya Allah kecil banget itu Kabupaten Toli-Toli itu kecil di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kerja di sana, kerja sebagai cleaning service di hotel dan juga sebagai karyawan kasir swalayan. Saya kerja, 1 orang yang punya, suami istri. Pak Haji itu punya satu kebiasaan yang unik menurut saya pada waktu itu. Apa kebiasaannya? Setiap sebelum azan subuh, beliau selalu ngetok kamar kami, karyawannya diketok. Jadi dibikinkan mes, ada mesnya, ada karyawan-karyawan di situ. Dia setiap sebelum azan subuh ngetokin kamar saya satu-satu, karyawannya ketok. Assalamualaikum, bangun Mas Uje, saya dipanggil Uje. Mas Uje, bangun, sholat subuh, geser lagi ke sebelah, ketok. Panggil lagi. Assalamualaikum Bang Fandi,
Semua karyawan dipanggil. Sampai ujung beres 10 kamar, balik lagi ke kamar saya. Kalau saya belum bangun diketok lagi. Masya Allah itu. Kebiasaan itu masih dia bawa sampai sekarang. Sampai sekarang masih dia bawa. Ternyata Allah mau saya apa ketika hijrah? Allah mau saya memperbaiki apa? Sholat. Sholat. Kita bicara apa temanya ini? Isra Mi'raj. Sejarah yang jelas. Allah mengundang secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu pakai hijab, dikasih hadiah Rasulullah. Pertama dikasih berapa kali sholat? 50 kali Pak. Sehari semalam. Akhirnya negolah Rasulullah SAW, nego sama Allah. Sampai jadi sisa berapa? 5. 5 pun masih bolong. 5. Saya kasih analogi sederhana. 1 kali sholat 10 menit. 5 kali sholat 50 menit. Hitunglah 60 menit. 1 hari 60 menit. 1 hari kita punya waktu berapa? 24 jam. 24 jam. Ya, dipotong 1 jam. Sisa 23 jam. Dipotong tidur 8 jam. Sisa 15 jam. Nyiapin 1 jam buat Allah enggak bisa. 1 jam. Allah minta 1 jam. Enggak bisa. Tapi banyak kali mintanya kita ini. Mau kaya, mau sukses, mau anak jadi hafiz, mau ini, mau itu. Tapi nyiapin waktu buat Allah 1 jam enggak bisa. Males. Aras-arasan kalau orang Jawa Timur bilang. Padahal itu spesial dikasih sama kita. Dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam jelas. Selesai syahadat, sholat. Bukan yang lain Pak, Bu. Usikum wa nafsi bitaqallah. Nasihat buat saya pribadi juga. 1 jam buat Allah. Saya belum bahas majelis ilmu, belum. Sholat dulu nih sejam. Kita semangat bikin kegiatan Isra Mi'raj, tapi sholatnya jangan sampai enggak semangat. Karena ini fardu ain. Nanti pertama kali meninggal yang dihisap perkara sholat. Orang meninggal, saya sudah bilang di depan tadi, yang mati mau dibangkitkan kembali untuk beramal soleh. Salah satunya kepingin sholatnya benar selain sedekah. Sholat. Gak boleh orang Islam menyepelekan perkara sholat. Kalau sudah disepelekan perkara sholat, pasti yang lain-lain akan disepelekan. Jangan Pak, jangan. Mari kita sama-sama dengan semangat Isra Mi'raj ini, kita memperbaiki apa? Memperbaiki sholat-sholat kita. Di-upgrade lagi, mumpung masih tahun baru, kita upgrade kembali untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Syukur-syukur kalau sampai Pak, syukur-syukur saya juga kalau sampai umur saya sampai Ramadan. Kalau nggak sampai gimana? Iya kan? Makanya mumpung masih dikasih kesempatan, di sini nih umurnya sudah kakek-kakek saya semua ini. Orang sepuh semua. Saya belum sampai seumuran bapak-bapak. Tapi bapak-bapak sudah lewatin umur saya. Saya kalau lihat yang sepuh-sepuh, apa di pikiran saya? Amal solehnya banyak. Untuk supaya semakin termotivasi saya. Yang apa harus diingat? Kita sama-sama memperbaiki sholat. Allah perbaiki sholat saya, sampai satu waktu saya juga bisa diskusi dengan ustadz di sana. Kami membahas persoalan mujizat Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, Ustadz, kenapa selalu ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah? Contohnya ini, betul ya? Setiap masjid ada Allah, ada Muhammad. Muhammad itu tidak pantas jadi rasulnya Allah, saya bilang.
Ustadz saya cuma senyum. Dia tidak marah. Dia bilang apa? Coba jelaskan sama saya, apa yang kau pahami? Ustadz, yang pantas jadi Rasul Allah itu bukan Muhammad, tapi Isa. Kok bisa? Mujizatnya paling banyak itu Nabi Isa, Ustadz. Yang buta atas izin Allah dipegang bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, lumpuh bisa berjalan, mati bisa hidup kembali. Harusnya yang disandingkan itu bukan nama Muhammad, Isa. Nabi Isa itu tidak mati, Ustadz. Diangkat sama Allah, di surganya Allah sekarang, belum mati. Nanti dia mati kapan? Ketika Dajjal ada, Allah akan memberikan peran atau tugas kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Diturunkan. Tapi Muhammad itu kan mati, Ustadz. Ustadz saya cuma senyum. Dia tidak bantah saya, dia tidak mendebat saya, dia cuma ngambil satu buku, Pak. Dia ambilkan saya Al-Quran. Beliau tanya saya begini, Mas Jeffrey masuk Islam sampai sekarang 2017, dari 2013 sudah pernah baca Quran belum? Belum pernah, Ustadz. Ini saya kasih Quran, terjemahan, silakan dibaca. 1 minggu kemudian ketemu saya kembali lagi, jelaskan apa yang Mas Jeffrey sudah baca di Quran. Baik, Ustaz. Saya pulang, saya baca, Pak. Saya baca, Ibu. Saya baca begini caranya, Ustaz. Kayak baca buku. Jadi yang terbaca mulai dari juz 30, surah An-Nas yang paling belakang. Saya baca naik ke atas An-Nas. Naik. Baca balik lagi. Saya baca. Kok surat ada surat sapi betina lagi. Apa namanya, Bu? Al-Baqarah, Masya Allah. Saya baca, kok surat ada sapinya, sapi betina. Saya baca lagi Imran, keluarga Imran. Bukan Rasul ini, tapi kok ada di sini Luqman. Baca semua. Wah, luar biasa kisah-kisahnya itu. 1 minggu berlalu, saya kembalikan. Ustaz, sudah selesai saya baca. Oke, Mas Jeffrey, apa yang Mas Jeffrey dapat setelah membaca Al-Quran? Saya dapat kisahnya Nabi Musa, saya dapat kisahnya ini. Datang pertolongan Allah kalau ada orang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, kita suruh bertakbir, tahmid, bertasbih. Apalagi Mas Jeffrey? Banyak saya dapat. Oke, kalau begitu, Al-Qurannya diambil, disimpan di lemari. Habis itu dia senyum. Ustadz, belum dijawab saya punya pertanyaan. Apa mujizatnya Nabi Muhammad? Kok dia spesial sekali? Coba jelaskan saya. Belum terjawab. Apa dibilang? Mas, yang kamu pegang, yang kamu baca selama 1 minggu itu, itulah mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Apa mujizatnya? Al-Quranul Karim. Isinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Perintah pertama apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Alaq. Di situ disuruh membaca. Dan itulah yang dikerjakan ustadz saya, disuruh baca Quran. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Selesai sampai situ? Belum. Dia tanya balik saya, Mas, coba jelaskan ke saya. Jawab pertanyaan saya. Ada enggak mujizat-mujizat Nabi Isa yang kamu sampaikan minggu lalu sekarang masih kejadian? Orang mati bisa hidup kembali. Ada? Ada, Pak, di sini? Oh, enggak ada ya? Saya kira ada. Orang mati dipegang bisa hidup kembali. Tidak ada. Tapi kalau mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya bisa pegang, bisa baca, bisa diamalkan. Kan pertanyaannya cuman apa? Kita umatnya ini mau baca tidak? Mau tadabbur Quran tidak? Mau belajar Al-Quran tidak? Untuk membaca dengan tartil, makhorijul hurufnya seperti apa? Mau enggak kita belajar? Mau enggak kita ngamalin isi Quran? Itu kan pertanyaannya. Padahal kita sudah dikasih SOP. Dari tadi saya bilang SOP. Aturan perusahaannya jelas. Yang bikin aturan ini Allah.
Kalau Allah bikin aturan, sudah komplit dengan buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Selesai. Akhirnya apa? Begitu sudah seperti itu, saya bersyahadat kembali Pak, 2017. Saya syahadat kembali di Kabupaten Toli-Toli bersama Ustadz Sobir. Selesai syahadat, gak dapat amplop, gak dapat ikro, gak dapat sarung. Dapatnya langsung disuruh ke tempat wudhu, diajarin wudhu. Selesai diajar wudhu, diajarin sholat. Jadi setiap sholat saya, setiap wudhu, setiap sholat saya, transfer pahalanya ke sana. Enak loh dia. Tidur-tidur di rumah di Toli-Toli, saya keliling safari dakwah, sholat sunnah, sholat fardu, dia dapat transferan pahala. Betul ya Pak Haji ya? Enak, Islam itu enak gitu. Masya Allah. 2018 saya menikah di Kota Palu, saya menikah di situ. Di tahun yang sama, 1 bulan setelah saya nikah di bulan Agustus, bulan 8. Di 1 bulan kemudian bencana alam di Kota Palu. Rumah saya dekat sama yang tanahnya jalan Pak. Kalau dilihat di Facebook, ada yang tanah jalan itu rumah saya dekat dari situ. Likuifaksi namanya, dekat dari situ Pak. Banyak saya dapat pelajaran. Allah uji saya 2018, setahun kemudian, gak sampai setahun sih, bulan April 2019 saya mendirikan yayasan namanya Yayasan Mu'allaf Center Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk apa? Mencegah pendangkalan akidah dari organisasi-organisasi di luar Islam yang standby di situ. Masih standby di Palu pada waktu itu. Alhamdulillah 2020 saya dapat amanah ketemu sama tim Badan Wakaf Al-Quran. Saya membantu mereka untuk mendistribusikan Al-Quran. Kami juga menerima bantuan Al-Quran juga. Untuk apa? Untuk santri-santri binaan kami, Mu'allaf Center. Jadi selain mencegah pendangkalan akidah, yang kedua itu kami juga ngajak ibu-ibunya buat ngaji. Ngaji Iqra dulu. Ngaji Iqra. Korban-korban likuifaksi itu kan rumahnya hilang Pak, dimakan tanah. Habis dibikinkan rumah hunian sementara atau huntara. Nah di huntara itulah saya bergerilya, ngajakin ibu-ibu, ayo siapa yang mau ikut ngaji, ayo belajar, ayo kita ngaji, ada ustazahnya kami siapkan, nanti ibu-ibu sama ustazah, ayo kita belajar. Antusiasnya kecil antusiasnya mau belajar Quran, cuman 5 orang. Tapi saya enggak sedih Pak, saya enggak sedih Pak Kiai. Berarti cuman Allah pilih 5 orang dari banyaknya orang. Sekarang berapa santri saya? Lebih 90 Bu, ibu-ibu binaan saya. Kita bukan kejar jumlah. Alhamdulillah, akhirnya ngaji. Kita belajar apa? Sholat sama-sama. Kita ngajarin sama-sama sholat. Bedah kitab, ya, kitab Safinatun Najah. Itu Safinatun Najah Pak Yai. Mazhab Syafi'i gimana, tata cara sholat, wudunya gimana, niatnya gimana, diajarin sama Ustadz. Belajar, saya juga belajar. Alhamdulillah. 2020 ketemu BWA, 2021 bikin TPQ untuk Mu'allaf Center. Disupport juga sama BWA. Al-Qur'annya dibantu sama BWA gratis. Nah, tujuannya saya kesini selain berbagi cerita, kisah spiritual saya, perjalanan keimanan saya mau ngajak ibu-ibu juga, bapak-bapak juga untuk apa? Kita sama-sama ambil peran untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Ini program bukan untuk BWA, program bukan untuk Mu'allaf Center, program ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Yang mau-mau saja, nggak mau nggak apa-apa. Saya ulangi ya, yang mau-mau saja, yang nggak mau nggak apa-apa. Insya Allah nggak rugi kok duduk di majelis ilmu seperti ini. Banyak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak rugi. Tapi kalau mau dapat double pahala, kita berwakaf Al-Quran. Baik, saya izin Ustazah minta tolong diputar video distribusi Quran ya. Itu motornya masuk jurang itu Pak.
Baik. Ini video terakhir adalah video saya mendistribusikan Al-Quran untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Itu jaraknya nggak jauh Pak dari rumah saya, nggak jauh, cuman sekitar 2 jam. Ternyata 2 jam dari rumah saya ada saudara-saudara kita yang susah. Susah apa? Susah punya Al-Quran. Mereka nggak punya tempat ibadah Pak, nggak punya musola. Kita kasih Quran, ditolak pertamanya. Ustadz, jangan kasih kita Quran. Bangunkan dulu musola, baru kasih Quran. Oh begitu, belum ada musolanya? Belum ada. Di mana tempatnya? Ini ada nih. Sudah kita bangun 3 tahun, tapi masih pondasi. 3 tahun pondasi tok. Kenapa bisa? Miskin. Masyarakat di sana miskin. Susah. Akhirnya kami bantu, kerjasama dengan BWA, kita kasih Quran, kita bangunkan musola. Sisa pasang triplek, update terakhir. Insya Allah nanti di bulan Ramadan sudah bisa dipakai. Alhamdulillah. Nah maka dari itu kita sama-sama ya, sekali lagi saya hanya menawarkan kembali ke Bapak Ibu semuanya. Mau ikut boleh silakan, tidak juga tidak apa-apa. Baik ya. Saya izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya dimulai dari 50 Al-Quran Ustazah. 50 Quran nilainya 7.500.000. Satu Quran harganya 150.000. 150.000 dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya cetak Al-Quran, yang kedua biaya distribusi atau pengantaran Quran sampai ke lokasi, yang ketiga biaya untuk pembinaan, untuk gaji ustadz atau ustazanya. Dibagi menjadi 3 Pak. Jadi saya ustadz, saya nggak bisa 50 Quran misalnya. Nanti sabar, tenang. Saya tawarkan dari 50 Quran. Siapa tahu di masjid ini ada tersembunyi hamba-hamba Allah yang hartanya memang sudah bisa untuk berwakaf dengan nilai yang besar. Yang kecil nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi sebentar. Dan di setiap Quran tadi, coba yang tadi Ustazah, di setiap Quran tadi ditulis nama wakif yang berwakaf Al-Quran. Misal contoh di situ namanya Ibrahim. Kenapa ditulis? Tujuannya buat apa ditulis? Buat riak ya Pak Ustadz? Bukan riak Pak, bukan riak. Ini tujuannya ketika Quran ini sampai ke anak-anak di pedalaman, nanti dibaca. Apanya yang dibaca? Nama wakifnya. Diniatkan pahala ngaji Qurannya untuk pewakif. Jadi bisa dibayangkan Pak, Bapak tetap di sini, insya Allah nanti di balik papan dapat pahala ngaji. Dapat pahala ngaji dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan lain sebagainya. Baik, siapa yang mau ikut maju ke depan, kita berniat dulu. Bisa langsung dibayar? Boleh. Boleh ditunda bayarnya? Boleh. Maju dulu ke depan untuk niat. Niat apa? Niat berwakaf Al-Quran. Ya, jadi nggak harus dibayar sekarang. Teknisnya seperti itu. Baik, siapa tahu ibu-ibu di luar ada yang mau ikut berwakaf Quran? 50 Quran 7.500.000 rupiah. Mari bapak-bapak, siapa yang mau ikut boleh maju dulu ke depan untuk berniat dulu, berniat. Tidak harus dibayar sekarang ya. Tuh, bisa transfer langsung ke rekening tapi sebentar. Tidak harus dibayar sekarang, berniat dulu. Baik, ada yang mau boleh silakan. Silakan Bapak Ibu semua yang baru memiliki niat, insya Allah nanti akan diberikan souvenir berupa sorban dan sertifikat yang di situ ditandatangani oleh Koh Jeffrey langsung. Iya. Silakan dari Bapak Ibu semua. Siapa tahu ada yang mau ikut berwakaf boleh silakan Yang mari. Baru niat saja. Niat saja. 50 mushaf Al-Quran yang insya Allah akan kita kirim ke daerah Nangro, Aceh, Darussalam. Kemarin ada video, mungkin Teh bisa ditayangkan video. Videonya boleh diputar Teh, distribusi Quran ya. Distribusi Al-Quran, kita kemarin mendistribusikan 3.100 mushaf Al-Quran ke Aceh. Sekaligus juga bantuan-bantuan yang lainnya. Iya, boleh diputar. Silakan.
Ya, inilah aktivitas kami untuk mendistribusikan 3.100 dan besok di tanggal 15 kami juga akan mengirim sekitar 5.000 mushaf Al-Qur'an. Target kami adalah 20.000 mushaf Al-Qur'an untuk saudara kita di Nangro, Aceh, Darussalam. Tadi banyak pertanyaan anak-anak kecil yang ditanya, pasti pertanyaannya apa? Kami ingin Al-Qur'an. Bahkan kemarin juga ada sempat ibu-ibu yang mencuci Al-Qur'annya dari apa? Dari lumpur yang mana lumpurnya sangat-sangat luar biasa. Dia cuci di sungai. Masya Allah. Beliau membayangkan Al-Qur'annya dari kain. Ternyata Al-Qur'annya itu tetap. Dan ini adalah wasilah kita Bapak Ibu semua untuk bisa berkontribusi, berwakaf untuk saudara kita di Nangro, Aceh, Darussalam. Silakan Bapak Ibu semua yang baru memiliki niat. Kapan pelaksanaannya? Kami kembalikan ke Bapak Ibu semua. Apakah mungkin nanti lusa, pekan depan, bulan depan, atau beberapa bulan lagi? Yang penting niat dulu saja. Silakan dari Bapak Ibu semua yang baru memiliki niat untuk bisa maju ke depan untuk wakaf 50 mushaf Al-Qur'an. Baik. 50 Quran nilainya 7,5 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Dikasih contoh sama tuan rumah. Ketua DKM Alhamdulillah. Setia Budi. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ikut, ibu-ibu? Alhamdulillah. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 orang. 2 orang lagi. Mari Pak. Mangga, Ada Bapak. lagi? Masya 3. Allah. Alhamdulillah. 3 orang. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu Ada semua. lagi? Yang hanya niat saja. Pelaksanaannya kami kembalikan. Kenapa? Karena selama ada kemudahan, kami akan memberikan kemudahan. Di mana Betul. apa? Di mana Bapak-bapak Ibu semua mengikutin dengan kehidupan Bapak Ibu semua. Apakah nanti pekan depan, bulan depan, atau beberapa bulan lagi? Masya Allah. Silakan Bapak Ibu semua. Ada ibu-ibu yang mau ikut atau bapak-bapaknya lagi boleh silakan. 50 mushaf Al-Quran. Masya Niat dulu. Allah. 4. Alhamdulillah. 4. Alhamdulillah. Niat dulu ya, mushaf berniat. Al-Quran. Hanya niat dulu Bapak Ibu Iya, semua. berniat dulu. Nanti insya Allah eksekusinya atau transfernya bebas. Boleh malam ini, boleh minggu depan, bebas. Bulan depan juga boleh Ustaz ya. Boleh Ustaz. Berarti niat dulu ini. Baru niat saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, masih ada yang mau ikut Bapak-bapak? Kalau tidak ada, Ibu-ibu saya mungkin yang di langsung. luar. Ibu-ibunya belum ada kayaknya. Belum ada ini, belum Iya, ada belum. ibu yang maju ke depan. Silakan ibu bisa juga japri ke keluarga, ke suami untuk Iya. bisa wakaf 50 mushaf Al-Qur'an dan siapkan nama-nama untuk mereka yang akan kami tulis, akan Betul. kami ukir di dalam Al-Qur'an. Al-Quran. Iya. Boleh nanti mungkin sebentar Pak Ji. Saya kasih hadiah dulu ya. Ya. Iya, saya kasih hadiah dulu. Nanti baru diisi boleh? Ya. Supaya beres hadiahnya. Diberikan Kita hadiah tarik dulu. yang Silakan lain. maju ke depan. Mari Pak, di depan sini Pak, saya kasih hadiahnya langsung. Pak Haji mungkin bisa Bismillah. maju ke depan. Udah berdiri dulu. Kita akan memberikan hadiah dulu. Nah, berdiri dulu Pak. Kita berikan hadiah berupa souvenir dari Koh Jeffrey. Iya. Nanti akan kami data. Nah, silakan dari Bapak Ibu semua yang baru memiliki niat untuk 50 mushaf bisa maju ke depan. Insya Allah 50 mushaf ini akan membantu kita sendiri. Karena apa? Karena amalannya ini insya Allah akan mengalir sampai yaumil akhir. Bahkan sebentar lagi adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan di mana Al-Qur'an ini bacaannya akan dilipat gandakan. Masya Allah, ini adalah kesempatan kita, kesempatan baik kita. Beliau Koh Jeffrey dari Sulawesi Tengah hadir di sini untuk mengajak bapak-bapak semua berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan berwakaf. Masya Allah. Baik, minta izin difoto dulu. Nah, Coach Jeffrey di tengah, silahkan difoto dulu, Ustaz, mangga. Ya. Oh, silakan.
Masya Allah, ini adalah orang-orang pilihan yang insya Allah mereka akan mendapatkan jannahnya melalui syafaat Al-Quran. Barakallah, silakan bapak-bapak semua bisa langsung menghubungin Pak Wawan. Mangga Pak Wawan dilanjutkan lagi. Nah, silakan bisa komunikasi dulu. Nah, silakan nanti bisa lusa, pekan depan atau bulan depan bisa Bapak koordinasi nanti dengan Baik. Pak Wawan. Alhamdulillah kita dapat 4 orang ya yang mau berwakaf Quran 50 mushaf Al-Quran. Teh minta tolong turunin lagi teh. Kebanyakan kayaknya 50, turunin lagi. Sudah. Nah 20 Quran 3 juta rupiah 20 Quran. Siapa tahu ada yang masih mau ikut. Ada ibu-ibu di belakang mau ikut. 20 ibu-ibu 20 semua, mushaf semua. Quran. Bapak-bapak boleh berniat dulu ya, maju ke depan. Ini 20 Quran. Kami turunkan agar sesuai dengan kemampuan dari Ya, Bapak masing-masing. semua. Silakan Bapak-bapak yang Boleh baru maju. memiliki niat. Hanya Baru niat dulu. saja. Niat dulu. Hanya niat saja, insya Allah dari niat ini Allah akan berikan keberkahan sekaligus juga Allah Amin. akan mudahkan. Amin. Mudahkan untuk bisa langsung Amin. memberikan yang terbaik di antara 20 mushaf Mushaf Al-Quran Al-Quran. ini. Baik, ada bapak-bapak yang mau ikut? Boleh? Silakan. Silakan. Berniat dulu Pak, berniat. Hanya niat saja, Bapak-bapak Ibu semua. Berniat dulu. Ada 20 Quran, ibu-ibu di belakang. Ada yang mau ikut? Boleh maju ke depan Bu, langsung saya kasih hadiah. Bismillah Bu. Silakan. Mari, Bu. Ini bisa juga diberikan kepada almarhum almarhumah sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita. Iya, betul. Silakan Ada dari bawah di luar semua. ada mau ikut teh? Orang tua Ada kita ibu-ibu? yang sudah meninggal membutuhkan Nggak mau ke depan? Oh iya, nggak aliran apa-apa. pahala. Ada didapat di luar tapi nggak mau ke depan, Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Bapak-bapaknya mungkin ada yang mau maju? Ya mungkin Ikut maju wakaf? malu. Silakan. Kalau ragu-ragu atau malu-malu nggak mau maju boleh, nggak apa-apa, nanti nomor HP-nya di store ya ke Ya, tim BWA. betul. Oke teh, turunin lagi teh. Baik, kami turunkan lagi. Di sini kami akan mengajak Bapak-bapak untuk 10 Quran, 10 1.500.000 rupiah. Ayo Nah. mari silakan. Saya Silakan. turunkan terus. Dari Bapak Ibu semua, kami butuh 10 orang untuk 10 mushaf Al-Quran yang 10 dikirim mushaf ke Quran. Nangro Aceh Darussalam. Silakan Ada? dari Bapak semua. Kami Ada? kembalikan pelaksanaannya apakah pekan depan, bulan depan, atau beberapa bulan lagi. Silakan dari Bapak semua. Baru niat saja. Ibu-ibu ada di belakang? Baru niat saja untuk 10 mushaf Al-Quran. 1.500.000 rupiah. 1.500.000. Mari. Silakan. Hanya niat saja, Ada Bapak-bapak, Ibu-ibu bapak-bapak semua. yang mau ikut? Yang mau ikut bisa maju ke depan. Tadi sudah dicontohkan oleh Langsung. Ketua DKM langsung. Nah, silakan. Ada yang mau ikut 10 Quran, Bapak-bapak, Ibu 1.500.000. Untuk 10 mushaf Al-Quran. 10 Ada? mushaf yang insya Allah nama-namanya akan kami ukir indah di dalam Al-Qurannya. Boleh. Dan insya Allah nama-nama itu akan menjadi saksi bahwa namanya sudah tercantum dan akan mengalir pahalanya di yaumil akhir. Amin. Silakan Ada Bapak-bapak semua bapak-bapak, ibu-ibu yang mau? yang baru niat saja, hanya niat. Pelaksanaannya kami kembalikan ke Iya. Bapak-bapak Ibu semua. Niat Baru dulu, niat niat saja. dulu. Mari Bu, Silakan. Pak, silakan. Bisa maju ke depan, baru niat saja Bapak, mangga. Mangga, Silakan, Pak. Pak. Jangan Bismillah. malu-malu. Kesempatan yang luar biasa. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan melalui wakaf Al-Quran. Masya Allah. Silakan. Oke, turunin lagi teh, turunin lagi teh. Baik, kalau begitu Turun lagi kami teh. turunkan. Nah, 5 Quran 750.000. 5 Quran 750.000. Ayo, siapa yang mau Ayo, ikut Bapak, Pak, Ibu Ibu? semua. Boleh. boleh Silakan. diukir nama orang Iya. tua kita di dalam Sebelum saya Al-Qurannya tutup. sebagai bentuk pengabdian kita menjadi anak yang soleh dan solehah karena memberikan wakaf terbaik kepada orang tuanya. Betul. Jadi dengan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Baik, ada Bapak-bapak mau ikut? Boleh, silakan. 5 Quran 750.000. 750.000 rupiah dari Ada? bapak-bapak ibu semua yang hanya memiliki niat. Hanya Ada? niat saja untuk 5 mushaf Al-Quran. Insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita semua. Ada? Kalau belum ada ikut, kita turunin lagi teh. Turun lagi. 3 mushaf Al-Quran 500.000 rupiah. Nah, ini kesempatan lagi. 500.000 rupiah. Mari, Bapak-bapak,
Buat bapak-bapak yang memiliki niat saja, Iya. bisa maju ke depan. Maju Pak, silakan Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, maju Pak. Ayo daripada nggak apa-apa malu-malu. Silakan Pak. Nanti Mangga, sebagai contoh. Ayo, Iya. saya jemput. Mau saya jemput? Malu-malu kayaknya. Siapa mau ikut? 3 mushaf Quran 500.000. Takbir. Allahu Akbar. Mari Pak. Silakan Pak. Silakan. Ada lagi yang mau ikut boleh? Silakan. Masya Allah, alhamdulillah karena ada yang ngawalin ya kan? Ya. Masya Allah. Mari, 3 di sini, mushaf berdiri dulu sini, Pak. Al-Quran. Silakan 2. Bapak. Ada lagi yang kedua. mau ikut? Boleh? Silakan. Berniat dulu ya. 3 mushaf Al-Quran 500.000 rupiah. Mari Pak Hanya Haji. niat saja bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi? Boleh. 2 orang lagi deh. Cari 2 orang lagi. 5 orang aja di masjid ini. Boleh. Iya betul. Mari Pak Haji. Maka Pak Haji, Masya Ayo. Allah. 4. Satu lagi terakhir. Satu lagi. Satu lagi. Untuk 3 mushaf 3 mushaf Al-Quran. Al-Quran. Ada lagi yang mau? Ibu-ibu di belakang ada? Bapak-bapak ada lagi yang di luar? Mau ikut? Niat dulu ya. Niat 3 dulu. mushaf Quran 500.000 rupiah. Untuk orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal, silakan bapak-bapak ukir nama-nama itu di dalam Betul. Al-Qur'annya. Ada? Silakan Cukup ya? Bapak. Belum ada? Nanti kalau mau boleh langsung ketemu ya Iya. sama tim BWA. Saya kasih hadiahnya dulu. Masya Allah, ini adalah hari yang sangat luar biasa, di mana kita bisa memuliakan Al-Quran menjadi keluarganya Allah. Karena apa? Karena Al-Quran termasuk mukjizat Allah, dan kita bisa memberikan yang terbaik dengan apa? Dengan menjaga mukjizat tadi melalui wakaf Al-Quran. Silakan bapak-bapak semua. Yang hijau semua. Oh baik. Oh masya Allah. Baik. Masya Allah. Kita foto dulu ya. Punten, Ya, mohon maaf izin Pak Haji. Ko Ya, Jeffrey saya di biar tengah. bareng nanti menjadi kenang-kenangan di yaumil akhir. Masya Allah, barakallah. Langsung ke Pak Haji Wawan, silakan Pak Haji, langsung Ya, ke situ. ini ada sebuah video bagaimana Koh Jeffrey merawat orang tuanya sebagai bentuk dari pengabdian beliau mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran yang beliau amalkan ini insya Allah akan mengalir pahalanya. Nah, inilah video bagaimana beliau jauh-jauh di antara 4 putranya, beliau adalah yang diberikan amanah bisa jauh-jauh untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, satu lagi video teh mungkin. Nah, Ini pastor. Nah, ini pastor ini lagi ibadah. Jadi bapak saya yang ngurus. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan mau pulang ada dari pihak gereja yang datang. Karena kakak saya misionaris. Jadi kami perang pikiran sebetulnya. Perang pikiran. Saya ngurus bapak saya 5 hari jauh-jauh dari Palu. Datang ke Surabaya, buang uang. Tapi nikmat dari Allah Ustaz. Kenapa? Tidak semua orang dapat kesempatan untuk berbakti ke orang tuanya. Saya masih dikasih kesempatan. Karena apa? Wasilah Al-Quran. Al-Quran yang suruh saya untuk berbakti ke orang tua. Alhamdulillah. ya. Satu lagi video mungkin teh. Ada 3 video. Nah ini bapak saya kasih makan. Nah, ini kedua orang tua beliau. Beliau asli dari Cina.
Kalau saya sudah nggak kelihatan cinanya, habis. Itu orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi atas dasar wasilah Al-Quran, saya mau buang uang mahal-mahal, uang tiket dari Palu ke Surabaya. Adik-adik saya tinggalnya di Surabaya, tapi nggak bisa ngurusin bapak saya. Masya Allah. Harus saya yang jauh-jauh dari Palu, buang uang tiket untuk apa? Untuk ngurus bapak saya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menawarkan Islam. Siapa tahu tertarik? Iya kan? Atas dasar perintah dari Al-Qur'an. Baik. Mungkin lanjut teh. Untuk menyingkat waktu, 2 Quran 300.000 rupiah. 2 Al-Quran 300.000 rupiah. Boleh maju Pak? Yang mau wakaf 2 Al-Quran 300.000 rupiah. Mangga silakan. Untuk menyingkat waktu. Pas dengan 2 Quran. 2 Quran 300. Satu lagi teh terakhir. Mau 2 Quran dan terakhir 1 Quran 150.000 rupiah. Mari silakan maju Pak. Mau 2 atau 1 boleh, langsung maju Pak. Bismillah. Ayo. Boleh. Kalau nggak mau maju nggak apa-apa, nanti store nomor HP-nya ke Pak Haji Wawan. Nanti akan dapat hadiah juga insya Allah. Masya Allah Pak Haji. Ayo, mari silakan. Bapak-bapak boleh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, kami sudah 20 tahun mengadakan program WAP, Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Betul. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 2.000 mu'alaf di Kalimantan Barat yang kami jaga keistiqomahannya supaya mereka tetap memeluk dengan agama Islam. Masya Allah. Ini menjadi bentuk bahwa program WAP, Wakaf Al-Quran dan Pembinaan ini bukan seperti yang bisa dibayangkan, taruh Quran ditinggal, tidak. Tapi tetap kami bina, bahkan kami akan pantau terus bagaimana Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Masya Allah. Ya, baik. Mungkin cukup ya Ustadz ya. Waktu menunjukkan 10:30 malam. Sambil mungkin ada bapak-bapak yang mau ikut berwakaf, boleh silakan. Baik. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat baik kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi masjid ini, memberkahi semua pengurus masjid ini, semua jamaahnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita malam hari ini di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga harapan saya Allah mempertemukan kita semua nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tolong hafal muka saya Pak, diingat-ingat muka saya. Kalau enggak ketemu saya di surga, tolong saya dicari Pak. Karena tidak ada jaminan yang bicara di depan itu pasti masuk surga. Jangan sampai paling banyak bicaranya malah paling sering nanti akan Allah hisab. Jadi tolong dicari saya Pak. Pak Kiai, lihat-lihat muka saya Pak, apal-apal muka saya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah program kami, syiar kami untuk mengajak bapak-bapak berfastabil khairat. Alhamdulillah sudah selesai. Kami mengundurkan diri. Nanti doa kami kembalikan kepada MC kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.